Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdaliha ma ba'd. Para jamaah sekalian, sebelumnya kita seperti biasa bacakan doa untuk orang tua kita, para muallim kita, para habaib, para zuriyahnya Rasulullah SAW, para ajengan guru-guru kita yang telah mendidik kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana mereka stain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama ini ada kitab berjudul dengan Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kalau diartiin bebas, faedah-faedah yang terpilih. Di dalam bab pertama ini ada fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajar. Mengajar juga ada keutamaannya. Yang berikutnya adalah ilmu sendiri ada keutamaannya. Sebelum ke pembahasan fadlul ilmi wa ta'lim, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ibadah di sini kita bagi dua ibadah. Ada ibadah yang bersifat mahdhah, ada bersifat muamalah, ada yang bersifat dengan ibadah, yang satu lagi at-tafakkur. Al-mahdha, ibadah mahdha itu seperti sholat, zakat, puasa, itu ibadah mahdha yang mengerjakannya berurusan sama Allah. Ada yang muamalah, ibadah juga, bersikap sama orang, tutur katanya itu bagaimana sama orang, itu juga muamalah, disebut juga ibadah. Ada lagi tafakkur, merenung. Jadi artinya kita ini punya akal, harus digunain. Jangan sampai satu hari itu akal itu kosong, nggak diisi dengan keilmuan. Al-Quran itu pernah mengatakan bahwa orang-orang yang nggak menggunakan akalnya itu menjadi penghuni jahanam hanya karena akalnya nggak dipakai. Al-Quran pernah nyinggung kita, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku hempaskan manusia itu dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati nggak bisa digunain untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata nggak memandang sesuatu yang bersifat kebaikan. Walahum adzanun la yasma'una biha, punya telinga tapi nggak mendengarkan hal-hal yang baik. Itu kata Al-Quran. Kalau udah dikasih bekal begini tapi masih menyimpang juga, Al-Quran kemudian meneruskan kalimatnya, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka tuh jujurnya pada nih binatang. Kata Al-Quran, mereka tuh sebenarnya binatang, bukan manusia. Balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Sampai ulama ada mengatakan gini, Allah begitu sinisnya berkata seperti itu kepada orang-orang yang tidak berilmu. Itu kenapa? Yang nggak menggunakan wawasannya untuk berilmu, kenapa? Ulama sebagian berusaha menafsirkan begini, binatang-binatang itu nggak dikasih akal, tapi kalau dilatih bisa.
Ular umpama dimainin musik dia bisa ikut nari. Macan disuruh lompat, kayak di sirkus gitu, dia bisa. Padahal nol, dia nggak ada akalnya, nggak ada akal. Tapi kenapa dia bisa? Nah, manusia sudah dikasih bekal, telinganya juga udah linknya nyambung ke akal, mata juga nyambung ke akal. Udah dikasih bekal nggak digunain, berarti dia lebih rendah dari binatang. Kal an'ami bal hum adall. Dia lebih rendah daripada binatang. Al-Quran berkali-kali juga mengatakan, dialognya selalu diakhiri afala ta'qilun, afala yatadabbarun, atau dengan lengkap lagi afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kau tidak merenungkan Al-Quran atau hatimu udah ketutup? Dia diajak dialog. Begitu juga Al-Quran mengatakan afala yatadzakkarun, apakah kau tidak mengingat sesuatu? Jadi orang kalau yang punya akal, dikasih akal sama Allah, dibekelin, kemudian gak bisa difungsikan, Al-Quran mengatakan kayak tadi, ancamannya lebih besar. Ancamannya adalah karena menyia-nyiakan apa yang diberikan. Kayak kita umpama dikasih satu amanat sama seseorang, kemudian mengabaikan amanat itu, kita nggak jalanin, marah tuh orang. Allah sudah memberikan fasilitas, nggak digunain, dia kesel berarti. Ini yang terjadi banyak. Nah, di surat Al-Mulk itu, di surat Tabarok, atau dikenal dengan surat Al-Mulk, itu penghuni-penghuni neraka teriaknya ketika lagi di neraka apa dia bilang? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, coba dulu aku tuh mendengarkan dengan baik, au na'qilu, aku gunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, aku ini nggak mungkin menjadi penghuni-penghuni neraka. Gara-gara menjadi penghuni neraka, dia punya pendengaran, punya akal, nggak difungsikan dengan baik. Naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di surat Al-Muddathir, penghuni surga nanya sama penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Udah pernah jelasin waktu itu. Kok kenapa bisa masuk neraka? Pantasnya ente enggak nih loh, kok di neraka nih? Kan baik. Teriak semua penghuni neraka apa? Dia bilang, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Dulu aku enggak pernah salat, kata yang satu. Yang satu lagi ngomong, walam nakun nut'imul miskin. Oh, dia enggak pernah memberi makan orang miskin. Satu lagi teriak, yang kagak sangka nih, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Aku ini sering nongkrong bersama orang-orang yang setiap ngomong nggak ada pembahasan ilmu, nggak ada, nggak ngomongin ilmu. Lewat selembar hari hilang aja, masuk neraka. Sampai penghuni neraka tuh, masalah kok bisa masuk neraka? Nggak tahu, hanya karena itu aja. Di surah Al-Anfal disebutkan, inna syarrad dawab indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini ketika orang yang tuli buta. Tuli buta itu bukan berarti dia secara fisik nggak pernah ngebuka dia punya akal untuk menggunakan untuk menuntut ilmu. Nah, semua ibadah yang paling pas untuk menuju Allah memang harus dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kita bisa beribadah apa aja kita anggap nih, apa aja dianggap ibadah. Nggak boleh ada orang aneh dikit dianggap dia dekat sama Allah. Nggak boleh ini dikit terus, begitu terus. Karena apa? Dia punya akal tuh nggak bisa sempurna. Makanya kata Sayyidina Ali, dengan ilmulah Allah bisa disembah, dengan ilmulah surga itu bisa kita raih. Ma'ubida bihir rahman waktu sibabihil jinan. Allah baru bisa disembah karena ilmu.
Surga baru bisa diraih karena ilmu juga. Nggak ada orang kalau masuk surga dia nggak ada wawasan ilmu, nggak mungkin. Orang mau berbuat baik aja gitu, anda sih baik aja deh nuntut ilmu kagak, nggak bisa. Karena dia ngarang-ngarang pasti. Ya, itu dia. Nah, di dalam pembahasan ini Al-Habib Zain ibn Ibrahim bin Sumaid menyusun kalimat pertama, fadlul ilmi wat ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Bagaimana ilmu itu bisa diraih? Pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Manusia ini apa? Manusia asal kata dari anasa yu'nisu inasan dalam bahasa Arab. Arti mudzakarnya anis, muannatsnya anisah. Artinya apa? Orang berbuat baik, luar biasa, mesra. Itu artinya anasa yu'nisu. Ini bukan lagi kampanye ya, Pak Anies gitu, jadi orangnya baik, bukan. Walaupun memang orangnya baik, tapi ini sekali lagi bukan lagi kampanye. Maksudnya saya lagi mengartikan Anies, arti itu dia. Makanya kalau punya anak namain Anies itu tandanya orangnya baik, senyum, luar biasa. Mu'annatsnya Anisah, ya, artinya yang berbuat baik. Manusia pada hakikatnya berbuat baik, nggak mungkin nggak. Kapan dia bisa jadi berbuat buruk? Nanti yang bakal ditanya itu ketika dia jadi di akhirat itu, sebelum ditanya hartanya, sebelum ditanya semua, pertama kali amanat dia namanya itu untuk berbuat baik. Karena apa? Allah udah titipin ruhnya di dalam diri dia. Wa nafakhtu min ruhi, Allah tiupin ruh dalam diri manusia agar berbuat baik. Ketika dia melanggar segala macam akan dipertanggungjawabkan itu semuanya. Nah, itu dari sisi manusia. Yang berikutnya al-Islam. Islam artinya apa? Pasrah, menyerahkan diri pada Allah. Menyerahkan diri pada Allah itu bukan berarti nggak berbuat apa-apa. Menyerahkan diri kepada Allah adalah tandanya dia berusaha, tapi setelah itu hasilnya biar Allah yang serahin, Allah yang putusin. Karena apapun hasilnya ketika kita sudah pasrah kepada Allah, pasti yang terbaik, nggak mungkin yang enggak. Kita beranggapan kayak begini nih, oh yang bagus begini nih hasilnya, gue kepengen begini, belum tentu. Tapi ketika sudah sampai akhir, itulah hasil terbaik setelah kita al-juhud, berusaha. Apapun hasilnya. Dulu kita pernah mengadakan satu acara besar, benar, undang guest star. Dulu penyanyi masih ingat ada Tangga. Pas sekolah ngadain, Tangga tetap kekeh. Kata anak-anak, mahal ini. Kita bilang mahal, enggak, tapi kekeh minta. Ya sudah, datengin nggak apa-apa. Kita undang yang biasa-biasa aja, karena juga yang datang juga enggak, tetap dia mau kekeh. Sudah selesai. Kita bikin, kita ini segala macam. Acara mulai, diundanglah Tangga. Wah, anak merasa wah lah sudah datengin grup Tangga. Sampai di panggung hujan. Wah, tetap yang datang tuh nggak bergeming sama sekali. Subhanallah. Baru di akhir acara baru ngomong, benar Ustaz apa yang dia ngomongin Ustaz. Ada aja gitu akibatnya. Tetesan hujan itu dari terpal kena mesin, meledak. Mic sama sekali nggak berfungsi, sound system nggak berfungsi sama sekali. Akhirnya tuh digini-gini nggak ada. Tangga hanya membawakan 3 lagu dari sekian permintaan lagu. Selesai. Anak-anak pegang pala langsung. Anda bilang langsung kita ingetin. Nah ini dia. Apa yang kita harapkan besar, benar belum tentu bisa sesuai dengan ini. Bisa jadi ini ada manfaatnya. Ternyata ketika lagi mau mulai itu, setelah selesai acara ini, ternyata ada rombongan-rombongan mana itu dari sekolah-sekolah lain mau masuk ke situ.
yang suka bikin onar. Jadi kalau masuk ke itu dia bikin onar. Nggak boleh ada event-event gitu di acara, dia pasti bikin onar sih. Pas lihat, oh, udah selesai, dia bilang. Security bilang, itu di depan banyak yang itu. Oh, udah selesai kata acara, nggak jadi. Saya ingat suara tuan anak begitu. Oh, udah selesai, nggak jadi masuk tuh orang. Saya bilang, bisa jadi ini cuman di antara sebab. Nah, coba kalau masih berlangsung tuh, dia masuk, dia bisa jadi melakukan hal-hal yang kita nggak inginkan, bisa jadi. Makanya kalau kata Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah melakukan sesuatu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa dia bilang? Wallahi ma yaf'alullahu bil mu'mini illa wa huwa khairun lah. Demi Allah, aku yakin tidak mungkin Allah berbuat sesuatu kecuali pasti yang terbaik hasilnya. Yang penting kita diminta usaha, apapun hasilnya pasti. Nah, itu diantaranya. Al-Islam artinya begitu, taslim, memasrahkan diri semuanya pada Allah. Arti Muslim adalah orang yang menyerahkan diri. Apapun yang Allah tetapkan, apa yang Allah hukum, Allah yang beri begini, pasti yang terbaik. Fikih, apa yang terbaik. Saya pernah ceritakan, kenapa Allah menetapkan babi itu haram, ini boleh dimakan, kau giliran babi kagak, nggak boleh dimakan. Ada orang bahas secara ilmiah, oh babi itu mengandung cacing pita, terus mengandung kolesterolnya tinggi, pernah mematikan beberapa rakyat Denmark. Sekian bahas. Dari semua pembahasan, sebenarnya kalau kita Muslim, itu nilai ta'abbud kepada Allah. Artinya kita hamba kepada Allah. Ya sudah, harga mati. Allah larang, udah nggak usah pakai nyari-nyari alasan. Artinya itu makna ketaatan, penyerahan diri pada Allah. Walaupun enak, andai kata ada yang cerita, oh ini enak, ya udah, bentuk ketaatan kita nggak makan sekalipun enak. Orang bahas ada cacing pita dan itu di daerah Cina bertahun-tahun orang makan gituan, nggak apa-apa itu. Ya, bisa jadi. Kalau umpama khawatir dibahas ada cacing pita mengandung kolesterol tinggi, suatu saat ada orang ilmuwan menemukan babi di karantina, kemudian ditemukan satu penemuan rumus, ternyata bagus, babi itu bisa dihilangkan kolesterolnya, cacing pitanya dihilangkan, maksudnya jadi halal. Tandanya haramnya babi itu mutlak kita serahkan pada Allah. Ya tak boleh. Aneh kok kurang tertarik ya ada orang pakai bahas secara ilmiah gitu Quran. Memang bukan untuk diilmiahkan Quran. Quran itu bukan kitab ilmiah, jangan salah. Al-Quran itu kitab dakwah. Jadi kalau mau diilmiahin, kita belum tentu nyampe sampai ke situ. Kita yakin gak Albert Einstein itu pintar? Pintar. Oh pintar dia. Ente tahu gak ilmunya semana? Nggak tahu. Ngakuin pintar doang. Sama, Allah tuh agung, maha bijak, tapi kita nggak tahu dibalik itu dari hikmah, dari semuanya nggak tahu. Kadang-kadang dalam hadis suka diungkap hikmah begini, harus dari Nabi. Kalau Nabi yang ngomong nggak apa-apa. Cuman kalau pakai ada kitab khusus, Ana dulu sempat ke Mesir tuh beli kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu, karena di Mesir doang adanya. Bangga benar punya itu, hikmah, hukum dan falsafahnya secara ilmiah. Wah, kita gagah banget baca gituan. Wah, nerangin. Nggak tahu sampai sekarang udah usia lanjut gini, malu. Gituan mau ditarik-tarik doang. Ada orang buka surat An-Nahl, surat madu, diterangin tafsirannya. Wah, komposisi madunya segini, ini begini, diambil dari sini. Akhirnya lebih mirip buku ensiklopedia tentang madu.
Mendingan baca buku aslinya daripada tafsiran. Karena apa? Memang bukan itu pembahasannya. Ada kayak Maurice Bucaille, berjudul apa tuh bukunya dulu bahasa Perancis kalau nggak salah, Le Coran, Le Bible, Le Song, Quran antara Bible dan ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille. Di ketika membahas Al-Quran, membahas tentang hati, kal hijarah, dia bahas tentang berbagai batuan ini segala macam. Wah, ruwet. Itu kayak ilmu geografi malah. Kita pening dibikinnya. Aneh bilang, ternyata ketika lagi ngebahas tentang buka Imam Ghazali, lebih enak. Ternyata hati itu ibarat batu, ada yang keras, ada yang lunak. Karena enak ke situ. Ah, mendingan ini ngebahas. Kalau tadi batu-batu wah, aneh kayak dulu buang-buang waktu aja baca gituan tuh. Sekali lagi, bukan itu yang dimaksudkan. Arti taslim, penyerahan di sini adalah menyerahkan kepada Allah dalam arti apapun yang Allah perbuat itu pasti ada kebaikan. Ana dulu pengen pinternya kayak Ustadz Quraisy Shihab, ya mungkin nggak dikasih. Ya, jangan dulu lagi muda dulu kuliah tuh pengen bener-bener pinter kayak Ustadz Quraisy. Ngeliat foto Ustadz Quraisy, terus ngeliat foto Dr. Said Ramadan Al-Buti, lagi bayangin, ya Allah kapan bisa kayak dia gitu. Mungkin masih muda waktu itu nggak dikasih sama Allah. Sampai sekarang juga belum pernah dikasih. Bukan berarti sekarang udah sampai. Karena apa? Karena dulu ana lagi kuliah itu orangnya agak usil. Siapa aja ditantangin debat. Demen banget. Dulu kalau masih muda paling seneng dibilang beda sendiri pendapat sama yang lain. Wah, gagah gitu. Coba apa? Salah, yang benar begini. Wah, nggak boleh tuh. Demennya tuh dihujat sama teman-teman. Dulu ya Allah, kita kalau ketemu kemarin alumni itu ketemu teman-teman dari luar negeri, malu deh gitu. Malu ngelihat udah usia udah tua gini. Kalau ingat dulu malu. Pokok yang paling demen dibilang beda sendiri. Wow, paling beda sendiri. Wah, nggak bisa, ini begini. Dan bahaya, kata-katanya waktu itu bahaya betul untuk di saat kuliah dulu. Tapi ya namanya kan masih muda, belum panjang pikirannya, dianggapnya bahaya. Apalagi kalau udah ada yang mulai bisik-bisik begini, Michael tuh jangan-jangan dia sekuler tuh. Wah, seneng banget tuh. Aneh kan? Wah, gagah tuh gitu. Karena dulu ada pedomannya, bacanya kan ada buku Nurul Khalis Majid, ada Kunto Wijoyo, ada Dawam Raharjo, buku-buku ulumul Quran. Gagah tuh gitu tuh. Wah, nyeleneh-nyeleneh gitu, nikmat gitu. Wah, udah gede mah malu. Kayak kita disuruh nulis, mengarang. Anda sampai sekarang ada tulisan ada. Karena tuh karena Anda nulis, bukan karena. Jangan-jangan ada yang nulis masih karena nih. Karena gitu. Di buat tempat agak direnggangkan. Kalau buat dulu Anda nggak ngerti gitu. Pas ngebaca tulisan dulu, ya Allah malu. Ya Allah, gue nulis gini dulu. Malu-malu. Gitu. Saat pakai itu, saat pakai apa tuh? Pakai koma di atas. Saat. Yo, itu tulisannya masih ada tuh. Ya Allah, sama persis pemikiran dulu begitu. Ana dulu nggak boleh dibisikin, ini jangan-jangan dia ini. Wah, seneng ana, gagah gitu. Ayo lo beda sendiri gitu. Apalagi pas lagi datang nih acara diskusi, semua ada ngomong, weh, nah ini nih. Wah, ini dia nih kagak percaya Tuhan nih gitu. Model-model begitu. Wah, ini dia nih kagak percaya. Wah, kita jalannya tuh ya namanya juga belum dewasa ya. Jalannya tuh sengaja ngajain ini. Terus di saat santri-santri itu pada ada janggutnya, pakai baju-baju kok. Wah, kita sengaja pakai celana jeans, pakai kaos. Tapi Anda mau buktiin gini, tapi lu dengerin nih, abis gini gue walaupun pakai kaos, pakai jeans, gue ngomong Arab, gitu loh.
depan duta-duta besar waktu itu. Tapi walaupun begini gue nukil hadis, nukil para ulama. Perkataan-perkataan syair-syair udah ada di sini nih. Udah, ya namanya tuntutan belajar. Cuman gayanya tuh kita mau ngasih tahu ada kejutan habis gini. Pengen diginin doang. Ternyata dia walaupun pakainya begitu, ngomong agama, cuman mau digituin doang. Berkali-kali itu. Itu Anda bilang termasuk Anda tuh bandel lah. Bandelnya tuh jahiliyahnya kayak gitu. Demen bener tuh. Dulu kita punya figur sebab beda-beda. Muhammad Arkun tuh ngaco pikiran. Paling seneng tuh. Gitu ya. Ini gitu bertanyakan. Aneh kalau nyontoin satu masalah, aneh kagak berani. Aneh takutnya bukan tempatnya. Ngaco-ngaco sampai. Teman-teman tuh gemeteran kalau ketemu gitu. Mau ada buka pengajian diskusi nih. Nah, kita datang, sengaja kita milih datangnya di saat-saat tengah-tengah pembahasan. Assalamualaikum, mau jadi perhatian. Dok sini nih. Terus kita bisa ngelihat yang ngebahas tuh setengah gemeter, apalagi pakai ada ngomong. Ini ada yang tanya. Saya takut jangan nanya susah ya, gitu-gitu. Itu menikmati banget itu. Dan saya menikmati kalau pembicara itu nggak bisa jawab dan keringetan gitu. Saya ayo ini gitu nanya. Banyak gitu. Makanya contoh-contohnya jangan sampai saya ke perucut gitu. Sampai kalau teranja ke perucut, terlepas gitu. Banyak dulu kita membahas seperti begitu. Nah, di dalam Islam itu harus ada namanya tawasud. Jadi semakin dewasa semakin ternyata ilmu ini buat menjinakkan. Ketika sampai di kuliah, di SMA, ketemu orang-orang yang model-model gitu, kita inget, ini mah gue dulu nih gitu. Lawan. Makanya waktu inget gak, waktu ada beberapa teman tuh, dia lihat ini orang kelihatannya mau gagah-gagahan. Apa dia bilang, aneh nggak percaya Tuhan karena aneh nggak pernah ngelihat Tuhan. Satu kampus sudah. Ente bilang, dia tulis yang gede, tulis perkataan. Dia tulis, saya nggak percaya Tuhan karena saya tidak melihat Tuhan. Setuju? Teman-teman yang merasa iya juga nih, duduk di samping dia. Setuju deh. Benar, siap. Udah harga mati. Pokoknya ente berarti kalau melihat sesuatu ente baru yakin. Ya, melihat. Bungkus. Kita ladenin waktu itu. Kita udah jadi guru sekarang kan ya. Sekarang anda tutup aja spidolnya. Sekarang ente perhatiin spidol nih. Perhatiin semua. Kalau anda lepas dia ngambang, jatuh apa ke atas? Dia ketakutan juga jawab. Padahal udah pasti jatuh ya. Jatuh. Iyalah jatuh, udah jatuh. Iya jatuh Ustaz. Kenapa bisa jatuh? Ada gravitasi bumi Ustaz. Itu pelajaran SMP gitu dia. Ada gravitasi bumi. Pernah lihat gravitasi bumi? Enggak Ustaz. Ente baca kencang-kencang tuh tulisan ente. Saya tidak pernah meyakini sesuatu kalau saya nggak pernah melihat. Pernah lihat gak gravitasi bumi? Yakin gak ente ada gravitasi bumi? Yakin. Kok bisa? Giliran gravitasi bumi ente yakin padahal ente belum lihat. Bubar tuh yang itu. Bisa. Artinya kasarnya gini. Udah ganda tangan satu gitu. Ibarat ini ya main pingpong, ganda tangan kiri nih mah. Sambil ngobrol gitu. Dah. Ente punya kucing di rumah? Enggak. Kalau punya binatang di rumah ente lemparin coba ke kolam renang. Hubungannya apa nih? Anda tanya mati gak? Mati. Kenapa mati? Ya udah gak ada nyawanya. Pernah lihat nyawa? Nggak pernah deh. Yakin gak ada nyawa? Kenapa ente bisa yakin padahal ente belum pernah lihat? Sekarang ente bilang di atas ada kabel tuh, ente pegang kabelnya. Ada kabel warna kuning sama merah. Jangan saat kesetrum. Ente nggak lihat ini? Nggak mungkin ada.
Pegang aja, oh nggak, ente nggak pernah lihat, nggak mungkin ada. Udah saat kata saat udah saat, udah deh antum jangan main-mainin ada. Lah, ane bilang sederhana yang kayak begitu. Dan itu banyak tragedi-tragedi. Akhirnya anak-anak tuh kalau setiap ada pembahasan, anak suka menggantikan ngajar ustadz tentang akidah. Ustadz sampai murid-murid berharap ustadz ini nggak masuk. Biar diisi sama anak, karena anak bukan pengajar akidah. Nggak masuk, panggil Ustadz Eka. Oh udah, kita sengaja bukanya nyari gara-gara sama dia. Saya bilang, ente yakin Allah ada? Ada, betul ada. Siapa kemarin bilang ada? Oke, ada. Ini ada gak? Ada. Buku ada gak? Ada. Oke, tandanya sesuatu yang ada didahului oleh ketidakadaan. Betul. Allah ada apa enggak? Bingung. Allah ada. Suaranya suara dalam. Allah ada. Berarti astagfirullah. Kok astagfirullah? Ini tentang tauhid loh, dalam qul huwallahu ahad. Masa tadi nggak ada zat? Nah, nanti kalau ada yang nanya gitu gimana ya? Udah jadi pembahasan pertama. Qul huwallahu ahad. Kita bahas secara ilmiah. Nah, itu Islam itu luas. Makanya Anda sekarang lebih enak ngajar akhlak. Kalau ngajar tauhid, kalau terlalu datar juga anaknya ngantuk, nguap gitu. Ya gini-gini doang gitu. Nggak ada tantangan gitu untuk mengorek, itu nggak ada tantangan untuk nih harus gimana enggak. Saya pernah tanya, zaman sekarang kacau gak? Kacau. Dahsyat gak? Dahsyat. Zaman dulu waktu zaman Nabi kacau gak? Jahiliyah. Dahsyatan mana sekarang? Dahsyatan sekarang. Kenapa Nabi nggak turun sekarang? Kenapa Allah nggak menurunkan Nabi di saat sekarang? Kenapa harus dihentikan di saat di zaman Nabi Muhammad aja? Bingung tuh waktu itu. Nah, baru buka tentang nubuah segala macam. Walhasil seperti itu. Nah, Islam itu tawasud, luas. Jadi nggak sekedar belajar Islam. Makanya orang yang tawasud itu ilmunya luas. Dia punya ilmu yang luas. Sehingga ketika punya ilmu luas, dia menghasilkan tawasud dari sisi pemikiran, tasamuh dari sisi perilaku sama orang, sikapnya gimana, dari pemikiran bagus. Contoh, orang ngebahas tentang Al-Quran, Ani inget tuh lagi ngebahas apa-apa, dibilang gini, Ani lagi nerangin tentang surat apa itu waktu itu, Ar-Ra'd ya. Maaf Pak Ustadz ini saya lihat udah menjelaskan kepada kami, tapi Ustadz tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini maaf ya Pak Ustadz, sekali lagi Ustadz tidak sesuai dengan Al-Quran, petunjuk Al-Quran itu bagaimana Pak Ustadz? Anak kaget, bagian mana? Oh gitu, yang di mana Bu? Ibu-ibu waktu itu. Ini kan di sini diartikan bahwa gini. Oh, saya bukan tidak sesuai dengan Al-Quran Bu, saya tidak sesuai dengan tafsiran yang ibu beli. Ibu beli Quran tuh ada tafsirannya, nggak sesuai artinya doang. Ya berarti kan bukan, beda lagi Bu. Itu tidak sesuai dengan terjemahan yang kebetulan ibu beli. Saya di rumah ada kitab tafsir juga Bu. Oh ya, itu ibu berapa itu? Kitabnya ada berapa? Ya ini saya di rumah 23 jilid, 23 buku nafsirin. Bukan itu Bu, itu namanya terjemahan. Itu bukan tidak kembali kepada Al-Quran, bukan tidak kembali kepada terjemahan sesuai yang ibu harapin, bukan. Beda lagi nih bilang. Seperti Bu, saya bilang, akhirnya dipakai koyok kali ya, habis gitu dia nerangin. Saya bilang Al-Quran itu Bu, waktu siapa? Abdurrahman Al-Mahdi bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, ya Imam, alimni din al-Islam. Wahai Imam, ajarkan aku tentang din al-Islam. Imam Syafi'i kemudian meminta kepada muridnya bernama Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Kata, uktub, tulis. Ini surat mau kita balas kepada Abdurrahman al-Mahdi, gubernur Asia Tengah waktu itu di Afghanistan. Fa innal Islam tanqasimu ala thalathati aqsam.
Islam itu dibagi 3 bagian. Pertama, al-bayanul ilahi, al-bayanun nabawi, ada al-bayanul aqli. Ada keterangan Allah, keterangan Nabi, keterangan akal. Bayanul ilahi itu Al-Quran. Al-Quran itu harus mengetahui asbabun nuzul. Al-Quran itu lagi nama ibu-ibu tuh. Al-Quran itu harus mengetahui hakikat wal majaz. Al-Quran itu harus mengetahui nasikh wal mansukh. Ada nuzul ala lisani ba'di sahabah, turun atas sebagian sahabat. Al-Quran itu ada muqayyad, ada ammah, ada khasah. Ada muqayyad, ada ammah. Terus terangin sampai 12 bagian. Itu baru Al-Quran itu. Satu lagi ada disebut dengan al-bayanun nabawi, disebut hadis. Hadis itu ada 3 yang dibahas, ada sanad, ada rawi, ada matan. Di satu lagi ada 3 bagian, ada hadis masyhur, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi lagi menjadi 4. Ada sahih, ada dhaif, ada maudhu', ada hasan. Satu lagi ada yang disebut dengan bayanul aqli, akal. Akal itu ada 2, ada ijma', ada qiyas. Ijma' itu ada lagi bagiannya. Ada ijma' sukuti, ijma' qauli, ijma' sharih. Itu bagaimana ijma'. Yang satu lagi ada yang disebut dengan qiyas. Qiyas itu ada 8 pembagiannya. Ada qiyas madani, ada qiyas adna, ada qiyas tasawi. Terus ada terangin. Nah itu Bu, kalau mau tahu Al-Quran pakai itu dulu, bukan terjemahan. Kalau terjemahan gitu, wah itu bisa repot orang yang nggak sesuai dengan itu semua. Karena makanya itu keluaran dari umpama bisa jadi ada keluaran dari Departemen Agama, ada yang bukan. Nah itu bukan tidak kembali kepada Al-Quran, bukan artinya, tapi kalimat-kalimatnya. Apalagi di dalam Al-Quran itu dulu di zaman Nabi itu nggak ada titik, nggak ada titik. Yang menitikan itu, kasih titik itu muridnya Sayyidina Ali, namanya Zalam ibn Amr Ad-Du'ali, dijulukin Abul Aswad Ad-Du'ali, dari suku Bani Du'al. Yang nitikin tuh atas perintah dari Ali bin Abi Thalib. Dia belajar sama Ali bin Abi Thalib. Yang mengharokati satu ngasih harokat Muhammad Khalil Al-Farahidi, harakatin tuh baru. Makanya di kalau belajar ulumul Quran itu ada Al-Quran baca apa begini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Aslinya kalau kita baca nih, cuman ada qiraah yang berbeda. In ja'akum fasikun binaba'in, bukan fatabayyanu, fatathabbatu. Beda arti. Kalau kita kagak belajar ilmu itu bisa disalah-salahin orang. Salah itu. Qurannya Quran mana itu? Oh, lebih parah lagi, Bu. Bukan ke itu tuh. Kenapa ada perbedaan bacaan? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal kalau nanti ke Pekalongan tuh ada beberapa imam baca apa? Bal yu'thirunal hayatad dunya. Bal yu'thiruna. Ente mau mencak-mencak di situ. Nggak bisa. Karena memang perbedaan qiraah itu yang penting ulama-ulama ngebahas tidak akan merubah arti, tidak merubah tujuan kalau mendalami kitab ulumul Quran. Jadi ada mesti luas. Kalau kagak kalau kita kagak punya ilmu tawasud, bisa kaku gitu. Orang bisa kita kafir-kafirin dulu, nggak ada masuk surga orang. Tuh surga segitu luas yang masuk dikit, ente nggak sepian apa? Nggak iseng apa? Nggak ada orang nih, nggak enak ya. Surga segitu luas, nggak ada. Kita aja kadang-kadang dalam hukum tuh disebut kurang lebih lah. Allah Arhamur Rahimin, lebih bijak Allah. Itu namanya tawasud. Ya. Ulama-ulama mazhab luar biasa menghargai satu sama lain. Imam Syafi'i pernah menggendong ibunya karena ibunya itu belajar kepada Imam Malik.
digendong sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah jadi imam nih, digendong, suruh belajar kayak itu, dianterin. Bahkan kita Ahmad bin Hanbal pernah mengambil barokah, selalu wudhunya itu pakai rendeman bajunya Imam Syafi'i. Lihat, satu mazhab saling hormati antara mazhab satu dengan mazhab lain, luar biasa. Imam Abu Hanifah ketemu Imam Ja'far As-Sadiq, dia bilang apa? Laula sanatan lahalaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun aku akan celaka, katanya. Menghormati. Karena Imam Abu Hanifah pernah berhadapan dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Dia pakai kias. Kias itu udah top ini fikihnya, berhadapan sama Imam Ja'far As-Sadiq. Sederhana, tanya Imam Ja'far As-Sadiq yang sehari-hari umum kita tahu, tapi nggak sadar pertanyaannya bikin dia bingung. Kata dia, pertanyaannya sederhana, tapi ada sebagai udah imam gini kewalahan. Apa coba pertanyaannya? Dia bilang, ente imam di saat ini? Iya. Imam mazhab besar? Iya, nah imam. Sudah memutuskan satu hukum? Iya. Anda mau nanya sama antum? Iya. Penting mana sholat sama puasa? Puasa, sholat. Dari mana dalilnya? As-salatu ibaduddin. Sholat yang agama. Wa man aqamaha waqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang dirikan dia akan mendirikan agama, yang meninggalkan akan menghancurkan agama. Oh. Awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah as-shalah. Wah, dalil dikeluarin semua. Imam Ja'far Shadiq nunggu aja terakhir. Ya, itu imam. Oh. Saya mau kasih pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Kenapa perempuan ketika datang bulan yang dikodok puasanya tapi nggak mengkodok sholat? Cicing. Diam aja. Iya juga. Kalau katanya bukan iya juga, iya banget. Maka dia juga diam tuh. Udah panjang-panjang dalil. Wah, berauran. Tanya dikit doang nah. Wah, iya juga deh. Nah, sudah. Terus tanya Al-Gim dia. Najis mana kencingnya sama? Maaf air sperma. Hati-hati juga ini dia. Ya kencing gitu. Kalau air sperma kan nggak najis kan? Karena ini nggak najis. Kalau air kencing najis. Ditanya Imam Ja'far sederhana, kenapa orang kalau kencing hanya disuruh wudhu, keluar air sperma disuruh mandi? Ya, itu ibarat begini-begini. Pembukaan silat udah begini-begini. Tel gitu. Rapi. Beres. Wah. Ya Abu Hanifah, berapa pertanyaan lagi nih? 2 lagi. Aduh, 2 lagi udah pusing. Itu baru 2 itu. Ini tinggal 2 lagi kan. Ini Anda mau nanya cuma 4 pertanyaan aja. Itu benar gak jadi imam nih? Wah, gak kuat. Waktu apa tuh, zina sama pembunuh apa yang lebih dahsyat kalau masalah ini gitu. Wah, dia bilang pembunuhan apa segala macam. Dia bilang zina kenapa saksinya harus 4? Sedangkan pembunuhan cuma 2. Bingung lagi dia. Ya, wah, apalagi nih? Terus harta waris kenapa mulia lelaki dengan perempuan lebih mulia mana? Laki-laki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki pemimpin daripada perempuan apa segala macam. Kenapa hak waris dibagi perempuan 1, laki 2? Ayo. Wah, bingung lagi dia waktu itu. Terus pertanyaan. Baru dia ngeluarin. Laula sanatan lahalaka Nu'man. Oh, belajar dulu 2 tahun sama Imam Ja'far. Setelah wafat, dia berteriak, laula sanatan lahalaka Nu'man. Kalau bukan 2 tahun aku belajar, aku akan celaka. Artinya itu dia tawasud, saling menghargai. Orang kalau udah saling menghargai enak. Pama tadi Anda cerita sama teman-teman di situ. Ada orang pama dia pembahasannya bagus,
pakaiannya juga unik, miara janggut, nggak usah dikatain. Biarin dia istiqomah dengan itu. Kita senang ada orang yang mengamalkan sunnah Nabi segala macam. Oh tapi dia suka beda-beda, ya itu nggak usah ditiru. Tapi dia suka nyala-nyalain, itu mah oknum. Berapa banyak orang yang masih baik begitu, rapi segala macam, masih banyak, masih baik, luar biasa. Begitu juga umpama ada orang membahas apa tentang kajian ilmiah pakai filsafat. Wah, filsafat itu menyesatkan. Itu kan bagi yang nggak mampu belajar. Ini nggak usah ngajak-ngajak ya. Nggak mampu aja udah. Tapi berapa banyak ada orang yang bisa menjelaskan kepada orang-orang Nasoro dengan penjelasan yang bagus, dengan filsafatnya, dengan ini segala macam. Nggak apa-apa kalau dia memang bisa menguntungkan, nggak apa-apa. Ya. Yang dikafirkan oleh Imam Ghazali itu bukan filsafat semuanya, hanya filsafat yang membahas tentang eksistensi ketuhanan yang keliru. Jangan jauh-jauh, orang aja masih berdebat tuh di kalangan ulama-ulama modern. Di Jerman tuh ada seorang filsuf terkenal yang bernama René Descartes. Perkataannya direkam di dalam bahasa Yunani, cogito ergo sum, gitu. Aku berpikir, aku ada, maka aku yakin bahwa diriku ada. Karena aku berpikir di mana tempatnya, ya dia ada orangnya, pasti berarti ada orangnya. Nah itu terus, dan Descartes belajar ke sana, belajar ke sana, belajar ke sana, sampai di tengah-tengah dia mengalami agama Kristen, mengalami agama ini, terus ikut sampai di tengah-tengah pencaharian, sampai Descartes bilang, aku belum menemukan yang pas buat keyakinanku. Meninggal. Oh, ulama ada dua bagian. Di neraka dia. Yang gampang-gampang neraka nih, kayaknya dia ini panitia neraka dia. Neraka itu udah pasti. Kenapa? Ya dia bukan muslim. Nah kalau kita masyarakatnya. Satu lagi ulama yang hati-hati. Ya belum tentu. Itu hak Allah mau masukin apa tidaknya. Kenapa? Alasannya apa? Kan udah bagus tuh yang pertama, dia bukan muslim kan. Yang satu apa? Ya bukan salah dia. Belum menemukan yang pas, tiba-tiba udah meninggal. Masa yang disalahin dia udah meninggal? Kan gitu. Kan dia belum nemu. Bedanya sama Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ketemu Nabi, René Descartes belum ketemu Nabi. Udah. Itu pembahasan kuliah, pembahasan musola. Artinya ini orang ketemu. Salman Al-Farisi kebetulan ketemu Nabi, René Descartes kagak. Masa disalahin René Descartes? Ya itu kata ulama yang satu. Ini Anda mengutip doang, yang bukan berarti Anda ngomong. Nggak bisa. Kayaknya kata ulama yang satu nih, Allah Rahman dan Rahim. Di tengah-tengah perjalanan ketika dia mati, kayaknya Allah masukin ke surga karena niatnya udah baik. Iya, karena kan niat baik itu terima aja udah. Tuh bayangin sampai segitu tawasul, lunak, luar biasa. Imam-imam mazhab juga rapi, omongan tutur katanya rapi. Iya. Jadi orang kalau yang dinamakan moderat itu bukan berarti mengesampingkan Quran, tapi justru dia lebih hati-hati kepada Al-Quran. Anda dulu pernah debat sama orang yang berkeyakinan apa tuh? Pokoknya dia berkeyakinan bahwa mazhab ini benar, mazhab Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu salah. Gua debat. Siapa yang tantangin debat? Anda bilang, ini setelah Anda tobat. Anda bilang, yang ente bahas itu pendapat Mu'tazilah dan Asy'ariyah zaman dulu. Karena udah gak ada yang laku lagi, gak ada yang berpendapat kayak begini lagi. Ente bawa-bawa tuh, lihat pendapatnya aneh gini, gak ada yang berpendapat gitu lagi sekarang. Sebagai bukti yang Asy'ariyah ini berpendapat, kayak Dr. Said Ramadan Al-Buti punya buku namanya Al-Insan Bainal Musayyar Am Mukhayyar, manusia antara
paksa atau dipilih. Sebagai bukti dia udah moderat. Abu Hasan al-Asy'ari yang kita belajar tauhid tuh ada sifat 20, itu guru-gurunya kalau antum tahu itu Mu'tazilah semua, tapi dia bisa tawasud. Sekarang gurunya pertama ada Ali al-Jubai. Gurunya Ali al-Jubai namanya Hashim al-Jubai. Gurunya Hashim al-Jubai adanya Abul Hadzaf al-Hallaf, Abu Huzail al-Hallaf. Gurunya Abu Huzail al-Hallaf namanya Amr ibn Udaib. Amr ibn Udaib punya guru namanya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham punya guru namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha punya guru Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib dari istri yang bernama Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanafiyah. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib baru menikah lagi, punya anak namanya Muhammad al-Hanafiyah. Baru sini Mu'tazili, tapi sampai di sini enggak disaring. Artinya luas. Dia lihat keadaan, enggak kaku. Enggak zaman dulu dipakai gini, pas di zaman sekarang tetap masih dipakai. Belum tentu cocok sama yang sekarang. Bukan memperbaharui ajaran, tapi lebih melunakkan ajaran. Orang-orang yang di Indonesia kan datang ke Indonesia lebih bersifat bukan bawa ajaran, tapi bawa adat negara yang dia belajar dibawa ke sini. Umpama nih, Anda belajar di Timur Tengah, di sana pakai gamis, pakai ini segala macam. Kesini perasaan orang yang nggak pakai sama kayak Anda nih nggak terlalu Islami. Belum deh, masih jauh. Oke lo jauh, sejauh. Jadi yang dibawa adalah adat negaranya dibawa ke sini. Tergantung kalau belajar di Pakistan, dipakai Pakistan dengan ininya segala macam, bawa atribut segala macam, udah. Semakin tinggi ketaatannya, ukurannya semakin alisnya diangkat, bibirnya begini. Semakin kaku, semakin taat itu, semakin soleh. Kamu nggak boleh, haram. Ini di kerak neraka ini. Wah siapa aja? Jadi divonis. Belum tentu. Ada namanya adat yang bisa lihat dulu sikon daerahnya kayak gimana. Di Indonesia ulama-ulama pakai peci nasional, pakai baju batik dakwah. Nggak apa-apa pakai baju batik dakwah. Selama yang penting nggak pakai kaos singlet aja. Nggak apa-apa pakai gitu. Ini nggak apa-apa selama itu pakaian, bukan berarti. Nah ini kebetulan Anda nyontohin nih. Bukan berarti kayak gini nih udah paling soleh. Enggak, belum tentu. Akhirnya pakaian itu dipakai oleh orang-orang yang belum tentu mumpuni keilmuannya, dan orang-orang mengukur dari casing. Oh udah pakaian begini udah paling soleh deh. Sekarang yang nangkepin hantu pakai ginian. Ya, jadi ustadz. Ada fenomena dikit alam awan, ada tulisan Allahnya, yang ditanya ulama, urusannya apaan tuh ulama? Bagaimana? Jadi menurut saya ulama bahasanya. Kalau Anda jangan pakai ulama, oe aja tulisannya. Oe kan ulama deh, huruf ulama, dalam bentuk lama, ulama, oe. Ya ditulisannya oe kan, ulama. Itu kenapa dia harus ngomong begituan? Fenomena. Akhirnya ulama-ulama identik sama setan. Film-film Indonesia zaman dulu tuh, waktu Suzana jadi hantu, siapa jadi hantu, ustadz perannya di akhir dan bagian ngusir setan. Nggak aneh? Nggak aneh ustadz? Mana? Oh datang. Allahu la ilaha illa, main itu laser. Ana dulu. Nah akhirnya orang Indonesia mengidentikan ustadz-ustadz itu bisa gituan. Ustadz yang baru bisa dihormatin kalau bisa gituan. Main laser gitu. Itu banyak di taman di PRJ banyak tuh. Dia heran tuh setan tuh. Ini pada kiai semua nih. Kiai banyak di situ. Iya akhirnya gitu. Sekarang antum di tengah-tengah di mana-mana tuh
nggak dihormati antum kalau nggak bisa ini. Kalau bisa, wah, nih insya Allah dalam waktu 5 menit mati, dihormatin tuh. Wow, ini baru nih ustadz asli nih. Cuman kalau makanya orang ustadz nggak ada yang pernah nanya tentang hukum, nggak pernah ada yang nanya bagaimana ketenangan hidup. Nanya tentang dunianya maju gimana, wiritan apa aja, ini apa aja, ini gimana ngusir setan gimana ini. Aneh pernah ceramah di Banten, serius ini. Kebetulan anaknya temenannya, bapaknya syekh nih, syekhul masyayikh. Anaknya mah nggak ngikutin bapaknya ya, selonong boy gitu aja. Kebetulan satu-satunya harus diwariskan dia. Wah kita seru ketawa-tawa. Ada diundang. Ente kan bisa ceramah deh Bib. Ya udah ceramah. Udah kita ngobrol di kamar minta ampun. Udah habis gini ceramah. Kita ngobrol apa tahu. Namanya sobur Allah ya rahmatullah. Ada ceramah depan. Wah ceramah. Wow umat banyak umat abad itu. Ceramah ceramah tentang derajat kewalian lagi. Wow udah pada terbang pada. Udah terbang tuh kelihatan. Duduk udah kita buka kopi ya ini, ngopi, rokok, pada minta air. Wah, iya pada minta air. Bib ini, oh iya satu. Aneh kira nih orang permisi mau cium tangan, balik pada bawa botol air mineral. Lah, satu orang wah, anu lihat barisan banyak banget. Temen-temen pakai hilang lagi nggak ada. Ini orang mana orang ini? Satu-satu kita ini mobil tolong ada yang istrinya mau ngelahirin, ada yang pengen anaknya lulus. Anu nih hubungannya apa sama anu punya ceramah? Karena mereka mengidentikan yang namanya ustadz selalu dengan keajaiban-keajaiban, kegaib-gaiban gitu. Itu kalau anda bilang umpama ya, wah mendingan ke rumah aja, wah berduit udah tuh. nggak usah datang ke Serpong. Bila maaf Bil. Wah ke rumah aja ntar rapi tuh satu bus apa. Bener-beneran untung anda ngomong gini. Dengar nih coba yang bawa ini tolong duduk semua pada bawa air. Buka botolnya, buka semua. Dari sini cukup ya, niatin masing-masing merem matanya gitu ya, ini merem semua. Ada liatin pada merem ya Allah. Udah hajatnya sebut udah masing-masing, udah Bib Al-Fatihah udah pulang sama. Kalau kagak nggak beres-beres tuh, itu bisa jam 2 malam kita pulang tuh. Udah beres itu. Minta foto, minta ini alamat di mana? Nggak ada alamatnya, dia bilang. Udah tinggal. Karena mereka identik, yang begitu baru dihormatin. Akhirnya kalau kita nggak percaya, kita malah yang jadi kayak dosa. Kita nggak percaya, kita yang dosa. Anak kurang percaya. Astagfirullah. Yang istighfar dia. Mesti kita yang istighfar ke dia. Kenapa? Yang istighfar gue ke lu. Anak kayak kurang percaya. Astagfirullah. Lalu kenapa urusannya? Dia bukan bagian rukun iman, rukun Islam, nggak percaya nggak apa-apa. Nah itu dia. Ini kalau nggak habis gitu. Kita udahin dulu ya. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah pembahasan kita babul ilmi wa ta'lim. Artinya ilmu itu harus didasarkan dengan bekal. Nyari ilmu, nyari guru juga harus pas. Jangan yang gurunya gampang nyalahin kelompok lain, jangan. Itu bikin bukan hati makin mantep, bukan nambah ilmu, makin hasad, makin dengki, malah jadi banyak musuh, bukan malah jadi banyak teman. Belajar dengan orang-orang yang contoh Nabi itu selalu memberikan perdamaian, selalu memberikan ketenangan hati menghadapi Allah. Oh gampang, Allah didekati dengan cara yang mudah. Jangan susah benar kayak deketin Allah. Nah itu dia. Dan jangan sampai juga kita kecewa, perasaan Allah tuh jauh dari kita. Dakwah itu cuma mendekatkan yang jauh kepada Allah.
Yang nggak kenal Nabi dikenalin. Itu doang babnya. Jangan sampai kalau semakin kita kayak ini gue makin jauh sama Nabi, ya udah tinggalin udah. Jangan sampai belajar lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.